Ya. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi tentang perbandingan hukum di Denmark dengan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Enjoy. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan pidana Indonesia dengan Denmark. Denmark menciptakan kodifikasinya pertama kali pada tahun 1683 yang diberi nama Dansk Lov. Pada tahun 1866 diciptakan KUHP tersendiri dan berlaku sampai 1933. Ketentuan sanksi lama masih ada yang dipertahankan, antara lain yang pertama, minimum penahanan pidana 7 hari dan pidana penjara 30 hari. Yang kedua, dasar pengurangan pidana memberi kewenangan pada hakim untuk diskresi pada waktu menjalankan pidana. Yang selanjutnya, perubahan besar mengenai sanksi di Denmark terjadi pada tahun 1973, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 320, 13 Juni 1973, menghapus pidana pemenjaraan anak-anak, lembaga kerja, penawaran untuk alasan keamanan, dan pemenjaraan untuk pembinaan treatment. Sejak itu, sanksi pidana di Denmark adalah yang pertama, penjara. Yang kedua, penahanan kurungan sederhana. Yang ketiga, denda sebagai pidana umum. Yang keempat, pidana yang ditunda. Yang kelima, penahanan untuk mengamankan. Yang keenam, perampasan. Yang ketujuh, pencabutan hak-hak. KUHP menentukan beberapa cara akses pidana penjara, seperti penahanan pada waktu malam pasal 34, terpidana dapat mengerjakan pekerjaan tertentu. Penahanan sederhana berlangsung paling kurang 7 hari dan paling lambat 6 bulan. Berdasarkan pasal 723 KUHP Denmark, jaksa dapat menyampingkan perkara dengan syarat terdakwa membayar denda yang ditentukan oleh jaksa dan dikuatkan oleh seorang hakim. Ketentuan ini dapat dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan oleh ofisier penjustiswa di Belanda atau praktik checking denda damai di Indonesia. Lamanya percobaan di Denmark ialah 3 tahun dan dapat diperpanjang menjadi 5 tahun dalam keadaan tertentu. Ditentukan syarat khusus dalam percobaan untuk penundaan pidana yang dapat dikenakan hakim, yaitu yang pertama, mematuhi aturan tentang tempat kediaman, pekerjaan, pendidikan, pemakaian waktu luang, atau pergaulan dengan orang tertentu. Yang nomor 2 yaitu tunduk untuk dimasukkan ke lembaga untuk pidana yang lebih dari 1 tahun. Yang nomor 3 yaitu terpidana berhenti menyalahgunakan alkohol atau obat. Yang nomor 4 yaitu tunduk untuk diobati dari ketagihan alkohol atau obat kalau perlu di rumah sakit. Yang kelima yaitu tunduk kepada pengobatan psikiater kalau perlu di rumah sakit. Yang keenam yaitu mematuhi petunjuk pejabat percobaan mengenai pengeluaran uang dan modal. Yang ketujuh yaitu membayar kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh delik yang dilakukannya. Dan yang ke-8 yang terakhir adalah memenuhi petunjuk yang diberikan oleh pejabat kesejahteraan anak dan memenuhi syarat yang ditentukan mereka. Pidana kerja sosial. Jenis pidana ini juga dikenal di Denmark. Banyak hambatan dalam menerapkan pidana kerja sosial ini, mulai dari tantangan serikat kerjanya dengan alasan masih banyaknya pengangguran. Bagaimana terpidana dapat diberi pekerjaan. Sebelum dijatuhi jenis pidana ini, diminta terlebih dahulu laporan dari Criminal Forsorgen atau badan yang mengawas pidana bersyarat. Laporan itu mengenai keadaan keluarganya, sejarah pekerjaannya, dan pendidikan terpidana. Laporan untuk menentukan dapat tidaknya terpidana dikenakan pidana kerja sosial. Pendeknya laporan ini menyangkut perkiraan apakah pidana ini akan sukses mencapai tujuannya atau tidak. Laporan khusus datang dari hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum. Terpidana harus menyetujui untuk dikenakan pidana kerja sosial. Sanksi-sanksi lainnya ialah penahanan untuk pengamanan. Sanksi ini bersifat pembinaan, dikenal sejak tahun 1973 dengan nama forfeiting. Penerapannya sangat terbatas pada delik yang sangat serius, membuat mengancam nyawa, kesehatan, badan, atau kemerdekaan orang lain. Pidana yang ditunda ada 2 macam. Yang pertama, penentuan fix pidana yang ditunda, dan yang kedua, pelaksanaan pidana yang ditunda. Keduanya inilah yang sejajar dengan pidana bermasyarakat kita. Sedangkan sistem yang pertama tidak dikenal di Indonesia.
Pidana penahanan dan pidana yang ditunda dapat digabungkan. Yang pertama, hakim menentukan bahwa pidana penahanan sebagian dijalani yang maksimumnya 3 bulan dan sebagian ditunda. Yang kedua, hakim menentukan lamanya pidana penjara sebagian dan sebagian yang lain dibiarkan terbuka atau belum ditentukan. Bagian yang harus dijalani maksimum 3 bulan, sedangkan sisanya dapat dikonvensi menjadi pidana penjara jika terpidana tidak memenuhi syarat-syarat tersebut yang dikenakan kepadanya. Penentuan pidana yang ditunda dengan sebagian yang dijalani dan sebagian yang ditunda diperkenalkan sejak tahun 1961. Adapun pidana yang ditunda dan yang sebagian ditentukan dan harus dijalani, sedangkan sebagiannya tidak ditentukan, diperkenalkan pada tahun 1965. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan para Santi. Om Santi 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 Om.